Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyu Kurniawan. Saya biasa dipanggil Wahyu. Saya sekarang berada di Jepang. Saya sebagai pemagang teknis kejuruan, tepatnya di bidang konstruksi, yaitu di bagian scaffolding. Wahyu kan udah lama nih ada di Jepang, ya kan? Nah, Wahyu bisa nggak share kira-kira tuh sukanya apa sama dukanya apa magang di Jepang? Kalau dukanya pertama sih ya, kalau waktu itu kan aku di Indonesia itu belum sama sekali ngerti bahasa Jepang ya. Kita dituntut komunikasinya itu 100% harus pakai bahasa Jepang. Kalau untuk sekarang ini sih alhamdulillah udah ada peningkatan bahasa Jepangnya. Baru pertama pusing gitu, nggak terlalu paham bahasa Jepangnya. Apalagi kan di Jepang itu ada huruf-huruf kanjinya banyak, jadinya agak gimana ya, agak kurang paham gitu kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh gitu ya. Dukanya ya, kalau di bagian konstruksi, mungkin teman-teman kalau di Indonesia konstruksi itu kan identik sama pekerjaan kasar ya. Pekerjaan kasarnya kalau kita lihat di Indonesia itu hampir mirip ya, kayak kuli-kuli bangunan, pekerja-pekerja keras gitu. Jadi kalau di Indonesia ya, misalnya kalau di Indonesia itu kan tahap bikin rumah itu kan kita ada steger ya sebutannya kalau di Indonesia. Steger itu bisa di Indonesia terbuat dari bambu, terbuat dari balok-balok gitu. Nah kalau di Jepang itu beda, semuanya itu pakai besi gitu. Itu ya lumayan berat ya kerjanya kalau belum terbiasa gitu. Soalnya kita harus ngerakit itu, harus ngangkat. Belum lagi nanti kalau kita kalau ngerakit scaffoldingnya itu bagiannya sampai tinggi-tinggi gitu. Bahkan ada yang tingginya di atas 50 meter gitu. Bisa dibilang sih kerjaan ini sangat-sangat berat ya. Kita kan bekerjanya di tempatnya di atas gitu ya, posisinya tuh. Dan itu ada resikonya dua pilihan sih, Mbak. Kalau kita nggak hati-hati, kita yang jatuh, atau barang yang kita mau pasang atau yang kita bongkar itu nanti jatuh. Dan itu kalau jatuh itu bisa kena orang, dan itu bahayanya fatal. Walaupun kita juga ikut jatuh, kita kan ada safety-nya ya. Di Jepang juga kan terkenal safety-nya itu pakai namanya tuh anjing tai gitu ya, yang kalau buat kita harness gitulah ya. Harness, benar, itu harus ada harness-nya. Walaupun itu ada harness itu ya sebenarnya nggak jamin juga kita bisa selamat apa gimana. Paling enggak kan ada lecet-lecetnya juga ya. Kalau lagi musim panas atau musim dingin itu gimana tuh kerja outdoor kayak gitu? Iya. Kalau di Jepang itu ada 4 musim gitu. Kalau sekarang ini kan, makanya sekarang saya pakai jaket di dalam rumah itu karena suhunya di dalam itu, kalau kita nggak pakai AC yang pemanas itu, kalau nggak tanbo itu bisa 0 derajat juga gitu, bisa 1. Kebayang dinginnya kayak gimana ya gitu, makanya saya pakai jaket. Nah di Jepang itu musimnya ada 4. Kalau musim dingin kita tuh tetap kerja di luar. Di luar dengan suhu berapapun gitu, kita kerja ya tetap di luar gitu. Kebayang dinginnya seperti apa walaupun kita pakai sarung tangan gitu, menggigil. Kalau musim hujan tuh di sini di Jepang tuh lebih parah ya, Mbak ya. Maksudnya kalau di Indonesia kan kita bandingin ya. Kalau di Indonesia misalnya hujannya itu gede ya, maksudnya deras gitu ya. Itu paling enggak cuma 3 jam deras. Kalau di Jepang tuh beda. Di Jepang itu misalnya hujannya dari jam 5 pagi itu bisa sampai jam 9 malam, tapi hujannya tuh hujan gerimis gitu. Kalau di Jepang itu panasnya bisa sampai 40 derajat. 2 hari bisa minum sampai 15 liter, 10 liter gitu 1 hari. Itu paling gak enak banget kalau kerja di scaffolding ini musim panas gitu. Namanya tuntutan dari
kerja gitu ya, mau nggak mau kita harus semangat, harus gambate. Kalau misalnya suasana kerjanya itu gimana di sana gitu, sama hubungan sama bos, terus sama teman-teman kerja, itu enak nggak sih kerjanya? Nah, kalau orang Jepang itu ya kerjanya benar-benar ini sih Mbak, benar-benar apa ya, hampir semi kayak robot gitu, harus cepet, harus pokoknya harus cepet, serba cepet, mau ngelakuin ini harus cepet. Tadi kan udah dibahas tuh dukanya kayak resiko kerja, terus musim, bahasa juga. Nah selain itu ada sukanya nggak? Sukanya apa tuh? Sukanya kan kalau dulu di Indonesia itu apa ya, kita cuman bisa ngeliat dari handphone dan televisi, wah gambarannya tuh Jepang itu bagus gitu, negaranya maju segala macem gitu kan. Iya. Itu kita jadi bisa dengan melihat dengan mata kepala kita sendiri gitu, tanpa media televisi atau handphone gitu. Kita bisa explore tempat-tempat yang bagus gitu sih Mbak, kayak gitu. Di sini tempatnya benar-benar kayak apa ya, kayak negeri dongeng mungkin ya, bagus-bagus tempatnya. Kalau di sini tuh jarang ada sampah ya Mbak ya di sini tuh. Bahkan kalau ada sampah sedikit itu kadang-kadang udah kita misalnya keluar barusan ke supermarket ngelihat ada sampah botol, nanti pulangnya itu pasti sampah itu udah nggak ada gitu. Mungkin itu udah diambil sama orang yang lewat gitu, kayak gitu sih. Negaranya benar-benar bersih ya gitu. Iya. Itu sih yang paling disuka ya, kita bisa explore tempat-tempat kemana, apalagi kan saya juga suka traveling gitu ya.